Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Giovanno. Saya mahasiswa peternakan UIN Suskaryau, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Pakan ternak adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada ternak, yaitu berupa hijauan, dan diberi makanan tambahan yang disebut juga dengan konsentrat. Hijauan ternak terbagi 3, yaitu rumput, leguminosa, dan non-legum ataupun non-rumput. Untuk membedakan leguminosa dan rumput adalah dari kandungan serat kasar dan protein kasarnya. Contoh dari rumput adalah rumput gajah, dan leguminosa adalah lam toro atau yang sering dikenal dengan pete Cina. Nah, pada praktikum video agrostologi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya taksonomi, morfologi, kandungan gizi, produktivitas, serta kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, taksonomi dari rumput gajah. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, superdivisi Spermatophyta menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida berkeping satu atau monokotil, subkelas Comelionidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, spesies Penicetum purpureum. Yang kedua adalah morfologi. Yang pertama, akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku pada batang yang merambat di bagian permukaan tanah. Kemudian batang. Hampir sama dengan tanaman tebu, tumbuhnya tegak mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat memiliki diameter sekitar 3 cm. Kemudian daun. Daunnya berbentuk runcing, disertai dengan lekukan serta berdaun sejajar. Kemudian bunga. Rumput gajah memiliki bunga dengan tipe tandan berwarna keemasan. Berikutnya, kandungan gizi dari rumput gajah. Rumput gajah memiliki 20% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34% serat kasar, serta 11,7% abu. Kandungan ini sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau. Produktivitas rumput gajah. Panen pertama pada rumput gajah dilakukan setelah 90 hari, kemudian 40 hari. Tinggi pemotongan dari tanah kira-kira 10-15 cm. Penanaman rumput gajah dapat dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain, misalnya ketela pohon, jagung, atau tanaman pangan lainnya. Tanaman ini berfungsi untuk mengurangi terpaan hembusan angin yang merobohkan tanaman lain. Kelebihan serta kekurangan rumput gajah. Kelebihan yang pertama, tahan terhadap cuaca yang panas. Yang kedua, mudah dibudidayakan serta dapat ditanam barengan dengan tanaman pertanian lainnya. Yang ketiga, palatabilitas yang cukup tinggi atau kesukaan ternak terhadap pakan yang cukup tinggi. Adapun kekurangannya adalah tidak tahan hidup terhadap tanah yang memiliki curah hujan terus-menerus. Taksonomi lam toro.
Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, klasis Magnoliopsida, subklasis Rhosidae, ordo Fabales, familia Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Morfologi lamtoro: pohon, akar, dan batang. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon petai Cina ini tidak mudah tumbang oleh angin. Tekstur permukaan batang kasar, keras, ada guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel, serta warnanya sedikit kecoklatan. Pohon lamtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter, percabangan pohon ini rendah serta banyak. Ranting-ranting lamtoro berbentuk bulat torak dengan ujung ranting berbulu rapat. Selanjutnya, daun. Daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk menyirip, rangkap dengan ujung serta pangkal daun yang runcing. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Kemudian selanjutnya adalah bunga. Bentuk bunga lamtoro berupa bonggol, bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bonggol. Setiap bonggolan tersusun secara rapi dari 100-180 kuntum bunga. Menyusun bulatan seperti bola, warnanya putih kekuningan dengan ukuran berdiameter 12-21 mm, serta tangkainya sepanjang 2-5 cm. Buah dan biji. Buah tanaman lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih, serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan muda, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan. Memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Produktivitas. Produksi hijauan yang dihasilkan adalah 376 kg per hektar per 1 kali pemanenan. Produksi hijauan dan kapasitas tampung dihitung berdasarkan populasi lamtoro per hektar dengan jarak tanam 2 kali 2 meter. Sehingga dalam 1 hektar kebun lamtoro terdapat 2.500 pohon lamtoro dengan frekuensi pemotongan sebanyak 3 kali pada musim kemarau. Berdasarkan hasil perhitungan, kapasitas tampungnya adalah 1,94 St atau satuan ternak. Kandungan nutrisi pada hijauan lamtoro. Daun lamtoro mengandung protein, kalsium, energi yang sangat tinggi. Daun lamtoro memiliki komposisi kimia yaitu bahan kering 97,80%, protein kasar 23,83%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 31,05%, serat kasar 23,58%, lemak 11,68%, dan abu 7,73%. Sedangkan kalsium dan fosfor berturut-turut antara 1,90 sampai 3,20% dan 0,15 sampai 0,35% dari bahan kering. Kelebihan serta kekurangan dari tanaman lamtoro. Kelebihan yang pertama, lamtoro sangat disukai oleh ternak. Pertumbuhan yang cepat serta mudah tumbuh pada daerah yang tropis. Memiliki nutrisi yang tinggi, mudah didapat, serta tidak terlalu bersaing dengan kebutuhan manusia. Adapun kekurangannya, belum banyak peternak yang membudidayakan hijauan lamtoro ini. Kemudian, lamtoro memiliki zat anti nutrisi berupa mimosin. Jadi, pemberian lamtoro pada ternak harus diperhatikan.